Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial analisis faktor menggunakan SPSS. Analisis faktor sendiri digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi suatu variabel ya. Pertama-tama, kita akan memasukkan data yang sudah kita punya ya. Ini data-data yang sudah saya miliki. Kemudian setelah semuanya di copy, nah sekarang berpindah kepada variable view. Nah, nama-nama di sini diubah ya. Di sini saya menggunakan indikator dari keputusan pembelian ya. Maka dari itu, indikator pertama adalah budaya. Yang kedua adalah budaya. Yang ketiga pola sosial. Yang keempat setelah diberi nama, kemudian pada desimalnya diubah menjadi 0. Desimal diubah semua menjadi 0 ya. Dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, setelah semuanya diubah, kita kembali kepada data view. Dan selanjutnya, mari kita lakukan analisis faktornya. Pertama, klik Analyze, kemudian pilih Dimension Reduction, lalu faktor. Nah, untuk di bagian yang sebelah kiri ini, semuanya kita pindahkan kepada kolom sebelah kanan ya. Setelah semua dipindahkan, kemudian kita klik Descriptive, kita centang pada Initial Solution, nanti Image, dan juga KM4. Lalu klik Continue. Kemudian untuk extraction-nya, kita pilih Unrotation Factor Solution, kemudian Strip Plot-nya, kemudian Continue. Kemudian selanjutnya kita ke Rotation, kita klik Vary Max ya, kemudian Continue, dan pada Source kita klik bagian Save as Variable, lalu Continue dan klik OK. Hasil dari analisis faktornya akhirnya keluar. Sekarang mari kita analisis bersama ya dari hasil-hasil tersebut. Pertama adalah tabel KMO. Pada tahap ini digunakan untuk melihat apakah variabel dan data yang digunakan memiliki syarat dilakukannya analisis faktor atau tidak. Syaratnya adalah nilai KMO-nya haruslah sebesar atau lebih besar dari 0,50 dan signifikannya harus di bawah 0,05. Nah, dapat dilihat pada tabel KMO-nya ini memiliki nilai sebesar 0,735 dan signifikansinya adalah 0,000. Maka nilai KMO-nya sendiri sudah di atas 0,50 dan nilai signifikannya sudah di bawah 0,05. Maka dari itu analisis faktor dapat dilanjutkan ya. Kemudian selanjutnya
beralih pada hasil dari tabel anti-image ya. Pada tabel anti-image ini digunakan untuk melihat apakah masing-masing indikator dapat memenuhi syarat atau tidak dilakukannya analisis faktor. Nah, syarat pada tahap ini adalah nilainya harus sebesar 0,5. Harusnya sebesar 0,50. Jika terdapat nilai yang kurang, maka dapat diatasi dengan membuang nilai yang kurang tersebut dan melakukan pengujian ulang ya. Nah, sekarang mari kita lihat pada hasil anti-image-nya, nilai yang dilihat adalah nilai yang memiliki huruf A kecil di atasnya. Nah, seperti ini. Yang ada nilai A kecilnya ya, itu dapat memudahkan kalian untuk melihat hasil-hasil dari anti-image-nya. Nah, dapat dilihat pada tabel ini, nilai setiap indikatornya sudah di atas 0,50 semua, maka pengujian dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pada tabel commonalities. Tabel ini digunakan untuk melihat apakah variabel yang digunakan dapat menjelaskan faktor atau tidak. Pada tahap ini, setiap indikatornya memiliki syarat harus memiliki nilai di atas 0,50. Jika ada indikator yang memiliki nilai di bawah 0,50, maka indikator tersebut harus dibuang dan dilakukan pengujian ulang. Nah, dapat dilihat pada tabel commonalities dan hasil dari extraction-nya, dapat dilihat bahwa nilai-nilai yang ada pada setiap indikatornya sudah lebih dari 0,50 semua. Maka, pengujian ini dapat dilanjutkan kembali. Selanjutnya adalah tabel variance explained ya. Pada tabel ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak faktor yang terbentuk. Faktor yang terbentuk pada tabel ini adalah 4 faktor yang dapat dilihat dari tabel total initial engine values-nya. Nilainya harusnya memiliki nilai sebesar 1 atau di atas 1. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa indikator 1 sampai 4 memiliki nilai di atas 1, sedangkan untuk indikator 5 sampai ke 15 nilainya sudah di bawah 1. Maka proses faktoringnya berhenti pada 4 faktor saja. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada gambar yang diberi nama script-plot. Script-plot ini dapat digunakan juga untuk melihat berapa banyak faktor yang terbentuk dengan melihat titik-titik pada garis yang berada di atas 1 ya. Titik ini dapat dilihat bahwa titik ini berada pas di angka 1 ya. Berarti di sini dia masuk ke dalam faktor tersebut. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, sama ya dengan yang di atas. Nah, kemudian adalah selanjutnya komponen matriks. Komponen matriks ini digunakan untuk mengetahui sebuah indikator masuk ke dalam faktor yang mana. Namun pada tabel ini masih terlalu sulit untuk melihat suatu indikator masuk ke dalam faktor yang mana. Oleh karena itu, dapat dilihat pada tabel rotasi komponen matriks agar dapat lebih mudah. Nah, pada tabel ini. Nah, nilainya ini dapat ditentukan dengan melihat nilai komponen yang paling besar di antara faktor yang terbentuk. Untuk memudahkannya, saya memindahkannya ke dalam Word. Nah, ini adalah hasil yang di SPSS tadi ya, untuk dapat memudahkan kalian melihatnya. Nah, dapat dilihat bahwa budaya masuk ke dalam faktor yang kedua, karena faktor kedua ini memiliki nilai yang paling besar dari 4 faktor lainnya. Kemudian subbudaya masuk ke dalam faktor yang pertama, karena faktor yang pertama ini memiliki nilai yang paling besar di antara yang lainnya. Kemudian untuk kelas sosial masuk ke dalam faktor ketiga, kelompok referensi masuk ke kelompok kedua, keluarga masuk ke kelompok keempat, dan seterusnya ya. Berarti faktor pertama diisi oleh subbudaya, umur, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian,
dan kepercayaan. Untuk faktor kedua diisi oleh budaya, kelompok referensi, dan proses belajar. Untuk faktor ketiga adalah kelas sosial, peran status, dan gaya hidup. Kemudian faktor keempat adalah keluarga, motivasi, dan persepsi. Jika pada penelitian kalian diharuskan untuk memberi nama sebuah faktor yang terbentuk, maka dapat dilakukan dengan dua cara penamaannya. Yang pertama adalah menamai faktor yang dirasa cukup untuk mewakili nama-nama dari variabel yang membentuk faktor tersebut. Dan yang kedua adalah dengan dilihat dari faktor loading tertingginya. Contohnya adalah misalnya faktor pertama diberi nama faktor pekerjaan, karena faktor pekerjaan ini memiliki nilai yang paling besar di antara nilai yang lainnya. Kemudian untuk faktor kedua dinamakan dengan faktor kelompok referensi, karena kelompok referensi sendiri memiliki nilai yang lebih besar ya dari yang lainnya. Kemudian untuk faktor ketiga diberi nama gaya hidup, karena gaya hidup memiliki nilai yang lebih besar dari yang lainnya. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor motivasi, karena motivasi memiliki nilai yang lebih besar dari yang lainnya. Baiklah, sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Saya harap video ini dapat membantu kalian yang sedang melakukan penelitian dengan menggunakan analisis faktor. Baiklah, video ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.